Halo semuanya, selamat datang di channel Really Affecting. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan keberkahan dalam setiap langkah. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua, yaitu kesendirian. Apakah kesendirian ini merupakan tanda bahwa kita dipilih Tuhan untuk menjalani jalan yang lebih dalam dan bermakna? Terkadang, kesendirian bisa terasa berat dan menakutkan. Namun, dalam banyak tradisi spiritual, kesendirian justru dianggap sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menemukan kedamaian batin. Mungkin Anda pernah merasa lebih damai saat sendirian, atau merasakan dorongan untuk merenung dan berkontemplasi. Apakah ini pertanda bahwa kita dipanggil untuk menjalani kesendirian sebagai bagian dari perjalanan spiritual kita? Hari ini, kita akan menjelajahi 7 tanda yang menunjukkan bahwa mungkin Anda adalah salah satu dari orang terpilih yang dipanggil untuk menjalani kesendirian. Yuk, kita bahas bersama-sama dan temukan makna yang lebih dalam dari setiap tanda tersebut. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak agar Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kekuatan untuk menjalani setiap tantangan yang ada. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan kedamaian bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kesendirian dan makna spiritual di baliknya. 1. Kehidupan sosial yang terbatas. Salah satu tanda pertama bahwa Anda mungkin dipanggil untuk menjalani kesendirian adalah ketika Anda memiliki kehidupan sosial yang terbatas. Ini bisa berarti Anda merasa sulit untuk mempertahankan hubungan sosial yang stabil atau mendalam. Mungkin Anda sering merasa tidak cocok dengan orang-orang di sekitar Anda atau merasa sulit untuk menemukan teman-teman yang benar-benar memahami dan mendukung Anda. Dalam banyak kasus, kehidupan sosial yang terbatas ini bukan karena Anda tidak mampu menjalin hubungan, tetapi karena Tuhan sedang mengarahkan Anda untuk fokus pada hubungan yang lebih penting, hubungan dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Dalam keheningan dan kesendirian, Anda diberi kesempatan untuk merenung dan memahami diri sendiri lebih baik tanpa distraksi dari dunia luar. Kehidupan sosial yang terbatas juga bisa menjadi cara untuk menyaring hubungan yang benar-benar bermakna dari yang superficial. Dalam kesendirian, Anda mungkin akan menemukan bahwa hubungan yang Anda pertahankan adalah yang benar-benar mendukung perkembangan spiritual Anda. Mereka yang tidak sejalan dengan perjalanan spiritual Anda akan secara alami menjauh, memberi ruang bagi hubungan yang lebih mendalam dan bermakna untuk berkembang. 2. Kecenderungan untuk merenung dan berkontemplasi. Tanda kedua adalah kecenderungan untuk merenung dan berkontemplasi. Apakah Anda sering menemukan diri Anda tenggelam dalam pikiran yang mendalam tentang makna hidup, eksistensi, dan Tuhan? Jika iya, ini bisa menjadi tanda bahwa Anda dipanggil untuk mencari jawaban yang lebih besar di luar interaksi sosial sehari-hari. Kecenderungan untuk merenung ini bukanlah sesuatu yang negatif. Sebaliknya, ini adalah cara untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Dalam keheningan dan kesendirian, pikiran Anda memiliki ruang untuk berkembang dan menjelajah berbagai pertanyaan eksistensial yang mungkin tidak akan muncul dalam kebisingan dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kontemplasi ini juga bisa menjadi cara Tuhan untuk berbicara kepada Anda. Dalam banyak tradisi spiritual, merenung dan berkontemplasi adalah cara untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam keheningan, Anda bisa lebih peka terhadap bisikan-bisikan ilahi yang membimbing Anda ke arah yang benar. 3. Rasa damai dalam kesendirian. Tanda ketiga adalah rasa damai yang Anda rasakan ketika sendirian. Banyak orang merasa cemas atau tidak nyaman ketika mereka sendirian, tetapi jika Anda merasa lebih damai dan seimbang dalam kesendirian, ini bisa menjadi tanda bahwa Tuhan memanggil Anda untuk menemukan kedamaian dalam keheningan. Kesendirian memberi Anda ruang untuk beristirahat dan meremajakan diri.
Ini adalah waktu untuk melepaskan diri dari tekanan dan ekspektasi sosial, dan benar-benar fokus pada diri sendiri. Dalam kesendirian, Anda bisa lebih mudah menemukan keseimbangan batin dan kedamaian yang mungkin sulit dicapai dalam kebisingan dan gangguan sehari-hari. Rasa damai dalam kesendirian juga bisa menjadi tanda bahwa Anda telah menemukan jalan yang benar dalam perjalanan spiritual Anda. Dalam banyak tradisi spiritual, kedamaian batin adalah indikator bahwa Anda sedang berjalan di jalur yang benar dan bahwa Anda selaras dengan tujuan ilahi Anda. 4. Pencarian makna yang lebih tinggi. Tanda keempat adalah dorongan kuat untuk mencari tujuan hidup yang lebih dalam dan lebih tinggi. Ini melampaui pencapaian material dan kesenangan duniawi. Anda mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna yang ingin Anda capai dalam hidup ini. Pencarian makna yang lebih tinggi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin Anda tertarik untuk mempelajari teks-teks suci, meditasi, atau praktik spiritual lainnya. Atau mungkin Anda merasa terdorong untuk membantu orang lain dan memberikan dampak positif dalam komunitas Anda. Dorongan ini adalah cara Tuhan untuk mengarahkan Anda ke jalan yang lebih bermakna dan bermakna. Dalam kesendirian, Anda diberi ruang untuk mengeksplorasi dan menemukan tujuan hidup Anda yang sebenarnya. Anda bisa merenung dan mencari tahu apa yang benar-benar penting bagi Anda dan bagaimana Anda bisa melayani tujuan ilahi Anda dengan lebih baik. 5. Pengalaman spiritualitas yang mendalam. Tanda kelima adalah pengalaman spiritualitas yang mendalam. Orang yang dipilih untuk menjalani kesendirian seringkali memiliki pengalaman spiritual yang kuat dan mendalam. Ini bisa berupa perasaan keterhubungan yang intens dengan Tuhan, visi, atau bahkan wahyu yang Anda alami dalam keheningan dan isolasi. Pengalaman-pengalaman ini seringkali datang tanpa peringatan dan bisa sangat kuat serta mengubah hidup. Misalnya, Anda mungkin mengalami momen di mana Anda merasa benar-benar satu dengan alam semesta atau merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Pengalaman ini seringkali membawa perasaan damai, cinta, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dalam kesendirian, Anda memiliki ruang untuk merenungkan dan memproses pengalaman spiritual ini. Anda bisa mengambil waktu untuk memahami apa yang Anda alami dan bagaimana itu mempengaruhi hidup Anda. Pengalaman ini seringkali membawa pesan atau pelajaran penting yang bisa membimbing Anda dalam perjalanan spiritual Anda. Selain itu, pengalaman spiritual yang mendalam bisa memberikan konfirmasi bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Mereka bisa berfungsi sebagai penanda bahwa Anda sedang dalam perjalanan yang selaras dengan tujuan ilahi Anda. Dalam banyak tradisi spiritual, pengalaman semacam ini dianggap sebagai berkah dan tanda bahwa Anda telah membuka diri untuk menerima kebijaksanaan dan panduan dari Tuhan. 6. Ketidaknyamanan dengan kebisingan dan hiruk-pikuk. Tanda ke-6 adalah ketidaknyamanan dengan kebisingan dan hiruk-pikuk. Jika Anda merasa cemas atau tidak nyaman dengan kebisingan, keramaian, dan gangguan sehari-hari, ini bisa menjadi tanda bahwa Anda dipanggil untuk mencari ketenangan batin melalui kesendirian. Dalam kehidupan modern, kita seringkali dikelilingi oleh kebisingan dan gangguan yang terus-menerus. Dari suara kendaraan di jalanan hingga notifikasi ponsel yang tak henti-hentinya, kebisingan ini bisa membuat kita merasa tertekan dan cemas. Bagi mereka yang dipanggil untuk menjalani kesendirian, kebisingan ini bisa terasa sangat mengganggu dan menguras energi. Ketidaknyamanan ini adalah cara tubuh dan pikiran Anda memberitahu bahwa Anda membutuhkan ketenangan dan kedamaian. Dalam kesendirian, Anda bisa melepaskan diri dari semua gangguan ini dan menemukan ruang untuk beristirahat dan meremajakan diri. Keheningan memberi Anda kesempatan untuk mendengarkan suara batin Anda sendiri dan menghubungkan diri dengan Tuhan. Selain itu, mencari ketenangan dalam kesendirian juga bisa membantu Anda menjadi lebih peka terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dalam keheningan, Anda bisa lebih mudah mendengarkan intuisi Anda dan memahami perasaan serta pikiran Anda dengan lebih baik. Ini bisa membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana dan hidup dengan lebih selaras dengan tujuan spiritual Anda. 7. Dorongan untuk melayani dengan cara yang unik.
Tanda ketujuh adalah dorongan untuk melayani dengan cara yang unik. Anda mungkin merasa terdorong untuk membantu orang lain atau menjalankan misi tertentu yang membutuhkan Anda untuk bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil. Kesendirian memberi Anda ruang untuk mendalami misi ini tanpa gangguan. Dorongan ini seringkali datang dari perasaan mendalam bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada dunia. Mungkin Anda merasa terpanggil untuk mengajar, menyembuhkan, atau membantu orang lain menemukan jalan spiritual mereka. Apapun bentuknya, dorongan ini adalah cara Tuhan mengarahkan Anda untuk menggunakan bakat dan kemampuan Anda untuk kebaikan yang lebih besar. Dalam kesendirian, Anda memiliki waktu dan ruang untuk mengembangkan bakat dan kemampuan Anda tanpa distraksi. Anda bisa fokus pada apa yang benar-benar penting dan menemukan cara terbaik untuk melayani orang lain. Ini bisa berarti mengembangkan keterampilan baru, mendalami praktik spiritual, atau merencanakan proyek yang bisa memberikan dampak positif dalam komunitas Anda. Selain itu, melayani dengan cara yang unik juga berarti menemukan cara yang paling selaras dengan diri Anda. Tidak semua orang dipanggil untuk bekerja dalam tim besar atau organisasi besar. Beberapa orang menemukan bahwa mereka bisa memberikan kontribusi terbesar ketika mereka bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil yang memiliki visi dan nilai yang sama. Kesendirian memberi Anda kebebasan untuk menemukan cara yang paling sesuai dengan Anda dan tujuan spiritual Anda. Jadi kesendirian dapat dilihat bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai panggilan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menemukan makna yang lebih dalam dalam hidup. Melalui kesendirian, kita memiliki kesempatan untuk merenung, menemukan kedamaian batin, dan menjelajahi pengalaman spiritual yang mendalam. Ini juga merupakan waktu untuk mengembangkan kemampuan diri dan menemukan cara unik untuk melayani orang lain. Semoga pembahasan ini menginspirasi Anda untuk menemukan kedamaian dalam kesendirian dan memperkaya perjalanan spiritual Anda. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik lainnya di channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat berjalan dalam perjalanan spiritual Anda.